Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita bersyukur kepada Allah hari ini kita diberi kesehatan dan waktu serta rezeki untuk bisa mengikuti pembelajaran kita di hari Senin ini ya. Senin tanggal 16 Agustus 2021. Mudah-mudahan ke depannya juga kita akan selalu diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar, ikut mengikuti live teaching kita. Mari sama-sama kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah dan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya. Melanjutkan pelajaran kita Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 ya. Nah, kali ini kita membahas tentang ukhuwah ya, kelanjutannya. Yang lalu kita bahas tentang husnuzon, kemudian digabung dengan mujahadah nafs, yaitu kontrol diri ya. Kemudian ukhuwah, ada 3 poin dalam Quran surah Al-Hujurat tersebut. Husnuzon, mujahadah nafs, kemudian ukhuwah. Nah, berbaik sangka, kontrol diri dan persaudaraan. Nah, kita gabung-gabung nanti dengan mujahadah nafs ya. Ukhuwah ya, ukhuwah itu adalah persaudaraan. Orang mukmin itu bersaudara ya. Enggak mau. Indikator pembelajaran kita yaitu yang keempat ini ya, mengidentifikasi hikmah perilaku kontrol diri, mujahadah nafs, prasangka baik yaitu husnuzon dan persaudaraan yaitu ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 beserta hadis yang terkait. Nah, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan yaitu ukhuwah ya. Ukhuwah itu persaudaraan. Sebagaimana firman Allah yaitu innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara saudaramu, kedua saudaramu yang ada pertikaian misalnya ya. Damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di sini diberitahu bahwa orang mukmin itu semuanya bersaudara, walaupun tidak ada hubungan darah ya, tidak ada hubungan nasab, tetapi orang mukmin itu sesungguhnya bersaudara. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu. Maka hubungan di antara kedua saudara ya, maksudnya di sini adalah hubungan kita itu dengan saudara itu diperbaiki, kemudian hubungan antar dua saudara atau teman saudara kita yang satu dengan yang lain juga diperbaiki, didamaikan. Contohnya ada teman kita yang bertikai, maka kita dianjurkan untuk mendamaikan keduanya.
Bagaimana caranya? Ya, jangan mentang-mentang kita lihat saudara kita itu sedang berselisih paham, kemudian kita menambahi lagi dengan menggibah ya, menggibah artinya menceritakan yang si Anu itu begini sebenarnya, makanya sama kau kayak gini. Itu namanya bukan ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Nah, jadi dianjurkan untuk mendamaikan. Nah, jangan malah sebaliknya. Bagaimana cara mendamaikannya? Ya kita damaikan, kemudian kita ajak bicara. Nah, kalau perlu berbohong juga untuk kebaikan itu boleh. Misalnya siapa di sini, si Ayu ya, sama si Farah. Farah ini salah paham ya dengan Ayu. Kemudian kita datang kepada si Farah yang tadi salah paham sama si Ayu, kita jelaskan. Kemudian sebenarnya loh, dia bilang sama aku, dia sebenarnya pengen berteman denganmu, pengen minta maaf, pengen mengakui bahwa dia salah paham gitu. Dia pengen udah bicara sama aku, dia menyesalinya, dia pengen baik sama kamu, padahal nggak ada si Ayu ngomong apa-apa. Oh iya, kata si Farah, iya, cuman dia segan mau bilang. Nah ya udah, nantilah kita atur ya, kita ketemuan, nanti kita bicarakan bertiga sama-sama, kita baik-baikan. Ya kemudian sama si Ayu juga dia datangin, si Farah itu sebenarnya baik loh sama kamu, begini-begini dia. Dia kepengen baikan, kepengen menjalin silaturahmi dengan baik lagi. Dia cuma salah paham. Padahal tadi si Farah juga tidak ada ngomong apa-apa, tetapi demi untuk kebaikan diperbolehkan untuk mendamaikan teman kita tersebut, gitu ya. Nah, boleh dengan niat yang baik. Nah, kemudian teman kita itu jadinya bersaudara, damai, berbaikan kembali. Nah, begitu ya. Jangan malah sebaliknya tadi, makin digunjing, makin menggibah gitu ya. Makin menggunting lagi, makin memisahkan, makin memperkeruh suasana. Itu ya. Jadi orang mukmin itu bersaudara. Nah, di bawah juga ada hadis Rasulullah yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling berkumpul karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra. Jadi di sini dikatakan bagaimana sesungguhnya bersaudara itu. Nah, bersaudara itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti juga ada orang-orang yang dapat naungan, salah satunya itu golongan orang yang saling mencintai karena Allah. Arti saling mencintai di sini bukan kayak pacaran-pacaran gitu ya. Mencintai itu saling mengasihi, saling menyayangi ya, boleh sesama laki-laki, tetapi jangan yang negatif ya, bukan seperti orang pacaran atau orang yang suami istri, bukan ya. Jadi saling mencintai ini karena Allah Subhanahu wa taala ini saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, saling memotivasi untuk ibadah, itu contohnya ya. Saling mencintai karena Allah itu saling memperhatikan, saling menyayangi, saling berkumpul karena Allah ya, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti yang selalu disebutkan ya, Ibu udah pernah sebutkan atau belum, bahwa semua kegiatan kita, semua perbuatan itu, kita itu bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah tergantung kepada tergantung kepada niat masing-masing kita. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, kalau kita ketemuan dengan saudara kita, dengan teman kita, tetapi kita niatkan lillahi ta'ala, supaya Allah suka, supaya Allah senang melihat kita menjalin silaturahmi, kita dapat pahala. Jadi saling berkumpul juga karena Allah dan saling mengunjungi karena Allah. Jadi kita mengunjungi saudara kita itu juga, saling bersilaturahmi, mendatangi ke rumahnya, berkunjung walaupun baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Nah, jadi nggak harus sakit aja kita mengunjungi, ya kan?
yang sehat juga sangat dianjurkan saling berkunjung ya. Nah, jadi kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala, maka kita akan mendapat pahala ya. Karena menjalin silaturahmi itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya mendapatkan rezeki ya, memperlancar rezeki ya. Nah, itu. Kemudian dalam persaudaraan ini ada adab ya, ada adab kita dengan sesama saudara kepada saudara kita. Yaitu apa contohnya ya? Contoh adab sebagai kepada saudara yaitu menjalin silaturahmi tadi sudah Ibu sebutkan, kemudian saling perhatian dan kasih sayang, kepada saudara kita, kepada teman kita, tapi jangan salah arti ya. Nanti dibilang Bu Tifrija saling perhatian dan kasih sayang. Belum masih SMA, yang bukan muhrimnya laki-laki sama perempuan, yang tidak cocok ya dan belum halal. Kemudian saling perhatian, saling kasih sayang, itu tidak boleh juga ya. Kata Bu Tip, saling kasih sayang, saling perhatian. Datang si laki-laki, Assalamualaikum, apa kabar, sehat. Besok hari ini masih nanya apa kabar. Kemudian besok nanya, udah makan apa belum? Besok lagi nanya lagi, kapan kita ketemuan. Nah, ini salah satu juga yang dan nggak perlu dipanjang, udah paham kalian. Nah, yang seperti ini juga kalau bisa menjadi ukhuwah yang menurut Islam, tetapi sangat rentan untuk hal yang negatif, ya. Bisa-bisa mendekati kepada zina. Nah, ini bisa Ibu, kenapa Ibu bilang bisa mendekati kepada zina? Nah, zina itu berawal dari yang seperti itu. Chattingan dulu, kemudian janjian ketemu, belum terjadi apa-apa. Ya. Nah, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Ini salah satu untuk mendekati zina. Ketemuan, janjian berawal dari chattingan. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Jadi kasih sayang di sini maksudnya itu bukan laki-laki perempuan, tetapi saudara yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang ya dengan sesama yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kan laki-laki boleh berkasih sayang dengan perempuan, tetap bersaudara. Nah, kasih sayang di sini saling memperhatikan itu adalah ketika kita lihat misal saudara kita yang tetangga sebelah itu ternyata mereka lagi kesulitan, sulit makan, kesulitan rezekinya, mungkin kadang tidak mencukupi ya kan. Nah, jadi bentuk kasih sayang di sini adalah memperhatikan apakah saudara kita itu sudah makan atau belum, apakah tetangga kita itu hari ini masak atau tidak. Nah, bentuk kasih sayangnya itu bentuk kasih sayang seperti itu, membantu ya, membantu itu boleh. Jadi harus digarisbawahi dan harus dipahami mana yang halal, mana yang haram juga ya, mana yang hak, mana yang batil, itu juga harus diperhatikan. Kemudian bagaimana lagi adabnya, yaitu menjaga nama baik keluarga. Nah, jadi kita juga harus menjaga nama baik keluarga kita. Kemudian menjauhi sifat permusuhan. Nah, ini jelas ya, tidak boleh ya. Jangan menanam di hati kita sifat bermusuhan dengan saudara. Kemudian kemudian menjaga perasaan. Nah, juga kita harus jaga perasaan saudara kita, perasaan teman kita. Jangan sembarangan bicara yang bisa menyakiti perasaannya, yang bisa menyinggungnya, yang bisa menghinanya, yang bisa membulinya, yang tidak boleh membuli. Nah, itu juga tidak menjaga perasaan. Kemudian menghina juga tidak menjaga perasaan. Kemudian julid juga. Jadi dijaga. Kita harus paham bercanda itu juga harus menjaga perasaan saudara kita, teman kita, tetangga kita, ya, apalagi keluarga kita. Jadi harus menjaga
perasaan. Kemudian saling merendah dan tidak meremehkan satu sama lain, itu adabnya. Jadi jangan ketemu dengan orang teman-teman kita yang memang kekurangan, kita menceritakan kelebihan kita. Nah, itu tidak punya adab namanya. Kemudian orang yang bajunya pun tidak pernah berganti, kalau tidak lebaran, tidak beli baju, itu pun belinya yang monja, iya kan? Nah, kepada teman kita yang seperti itu, kita jangan menunjukkan, aku beli baju baru nih. Nah, itu juga adab ya, saling merendah ya. Enggak gitu. Tapi bukan dalam arti dan saling merendah ini bukan pesimis. Nah, jadi jangan tanda kutip ya, saling merendahkan itu maksudnya tidak menyombongkan diri, tidak mempamerkan kelebihan kita, apalagi di depan orang yang punya kekurangan. Gitu ya. Orang yang misalnya teman kita satu harian belum ada makan. Belum ada makan. Adapun di rumah yang mungkin entah ubi, entah apa yang dimakan. Kita pamer makanan yang enak-enak. Nah, itu yang tidak boleh ya, tidak boleh. Itu sangat dilarang oleh agama. Nah, nggak boleh ya. Jadi tidak boleh memamerkan kelebihan kita kepada saudara kita yang kekurangan. Nah, tapi dalam artian saling merendah di sini bukan pesimis ya, itu beda ya. Yang bukan tidak percaya diri, itu juga beda. Kemudian ada sesama saudara ini, sesama teman ini juga ya, membuat suasana yang aman dan nyaman tanpa ada kegaduhan. Nah, jadi kita juga harus membuat suasana kita dalam berteman itu agar nyaman ya, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat provokasi, gitu ya. Jadi harus berusaha bagaimana dalam pertemanan kita itu suasananya menjadi aman dan nyaman. Nah, gitu ya. Kemudian saling membantu jika ada pihak yang membutuhkan. Nah, di sini juga dianjurkan saling membantu ya. Karena ketika kita membantu kesulitan orang lain, maka Allah juga akan membantu kesulitan kita. Ketika kita memudahkan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Nah, begitu. Jadi saling membantu, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan tebang pilih ya. Aku membantu si A karena dia itu orangnya banyak uangnya, nanti kan kalau aku bantu nanti dia gampang membantu aku juga, dia orang kaya, dia orang pintar, gitu. Kalau si B nggak usah lah, nggak ada yang bisa diharapkan dari dia. Itu tidak boleh, itu dihindari. Kenapa? Kalau kita berharap balasan dari manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa. Lillahi ta'ala, berharap dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan membalasnya. Berharap Allah yang akan membalas, bukan makhluk. Bisa jadi kita membantu si A tidak sanggup membalas bantuan kita. Dia hanya bisa bilang, "Makasih ya." Tetapi karena kita ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah yang membalasnya. Maka coba kalau sudah Allah yang membalasnya, sebanding nggak dengan balasan manusia? Balasan manusia kecil, paling dia melebihkan. Kalau tidak sama, balasannya paling lebihnya sedikit. Tetapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Jadi ketika kita membantu orang lain, niatkan lillahi ta'ala. Jangan mengharap balasan dari orang tersebut. Karena kalau kita tadi, seperti Ibu sampaikan, kita mengharap balasan dari orang tersebut, maka siap-siaplah akan kecewa. Itu ya. Kemudian selalu membawa kebaikan dalam pergaulan. Selalu membawa kebaikan. Apa yang bisa kita bawa kepada teman-teman kita? Apa yang manfaat yang bisa diambil teman-teman kita dari manfaat ketika berteman dengan kita? Itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Ya, dimanapun kita berada. Apa sih? Ngapain? Apa sih manfaat saya dengan mereka kalau saya kumpul-kumpul dengan mereka? Itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita.
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Khairukum anfa khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi manusia lain. Jadi cari, usahakan kita tetap harus bermanfaat bagi orang lain. Jangan hanya asal datang, udahlah datanglah dia, pergilah gitu. Ada dan tiadanya, nggak ada apa ya, nggak ada ngaruh apa-apa. Gitu. Jadi usahakan kita sangat berpengaruh kepada orang lain dan sangat bermanfaat kepada orang lain. Itu ya, tetaplah menabur manfaat. Kemudian menempatkan teman sebagai satu tim dengan tujuan yang sama. Jadi kalau kita punya membangun tim dengan teman, satu tim, maka harus menyatukan tujuan ya. Jangan membuat satu tim itu satu tujuannya ke barat, satu tujuannya ke timur, nggak ketemu. Akhirnya tidak akan sukses itu event itu, apapun yang dikerjakan itu, apapun tujuan itu tidak akan terlaksana ya. Jadi tujuannya kalau sama-sama ke barat ya sama-sama ke barat, kalau ke timur ya sama-sama ke timur. Jangan beda-beda. Itu ya. Kemudian memiliki sifat mengalah dalam menjalin hubungan dengan teman. Nah, ini harus ditanamkan ya, harus di dalam diri kita, menghilangkan sifat egois. Ya, sifat egois itu adalah tidak mau mengalah ya, ngerasa benar sendiri, merasa lebih hebat, merasa dia yang paling yang harus diikuti. Nah, itu egois. Jadi itu tidak boleh dipelihara dalam diri kita. Jadi apa yang harus dipelihara? Yaitu saling mengalah. Tetapi saling mengalahnya itu bukan mengikuti yang tidak benar. Nah, nanti misalkan ada kita lagi di forum nih, datang teman yang satu memberikan pendapatnya ini tidak benar, menyalah dari hukum Islam, menyalah dari peraturan Islam. Kemudian di sini kita punya yang teman yang lain juga punya ide, kita juga punya ide yang memang lebih baik dari teman. Nah, di sini disampaikanlah dengan cara baik-baik, dengan santun. Bukan harus kita mengalah mengikuti apa pendapat teman kita yang salah. Nah, itu tidak yang seperti itu ya. Bukan saling mengalah yang seperti itu, tetapi saling mengalah dan yang baik ya, bukan mengikuti yang salah gitu. Kalau yang salah tetap salah, jangan mengalah, artinya jangan diikuti gitu. Tetapi harus diberitahu dengan santun, harus tidak diikuti dengan memberitahu dengan secara santun gitu ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, jelas ya, kita bagaimanapun pendapat orang lain, baik itu pendapatnya itu yang salah, baik pendapatnya itu yang benar, apalagi yang benar ya dihargai. Nah, kalau yang salah gimana? Kalau yang salah kita tetap kemungkinan dia salah itu bukan disengaja ya, bukan disengajanya. Mungkin dia hilap, kita beritahu, tidak seperti itu teman, sebenarnya begini. Nah, dengan santun ya, pendapatnya ataupun pendapat teman kita itu tidak sesuai dengan kerja kita, dengan tim kita. Nah, kita hargai dia, kita hargai pendapatnya, itu artinya ya bisa kita sampaikan pendapat teman itu sebenarnya bagus ya. Hanya saja dalam event kita ini itu kurang menarik. Begitu ya. Jangan langsung dipatahkan, harus dihargai dulu, kemudian baru kita kasih masukan. Apalagi pendapatnya yang bagus. Ya, itu ya, menghargai pendapat orang lain. Kemudian melakukan jabat tangan apabila bertemu ya. Sekarang ini ya, masa pandemi ini makin
menipis rasa ukhuwah, ya. Kenapa Ibu bilang makin menipis rasa ukhuwah? Kita dilarang berkunjungan, kita tidak boleh bersalaman dengan orang lain. Nah, jadi kita harus jaga jarak, ya. Macam-macam lah peraturannya. Ada yang sekarang ini PPKM, sesama saudara juga tidak boleh berkunjungan. Saudara kita sakit tidak boleh mengunjungi. Kenapa? Takut nanti tersebar virus. Ini adalah cobaan bagi kita di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ujian. Ya, ujian kepada Allah, kepada kita sebagai hambanya. Untuk itu kita makin supaya ujian ini kita lulus, maka kita harus bersabar dan berikhtiar. Ya, mungkin juga ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang teguran? Karena mungkin saja kita selama ini sudah mengabaikan nilai-nilai ukhuwah itu. Coba kita lihat ya, di perkotaan. Bahkan tetangga sebelah rumah itu banyak sekarang yang tidak saling mengenal. Tuh, itu juga menipis rasa ukhuwah, menipis rasa kasih sayang sesama saudara. Nanti ya, saudaranya tidak makan, ya, makan sekali sehari. Dia tidak peduli. Padahal di rumahnya banyak berlebih makanan. Nah, itu tidak peduli. Rasa kasih sayang itu sudah tidak ada. Bisa jadi tidak sesama saudara berada dalam satu kota atau satu kampung sampai setahun tidak saling berkunjungan. Saking sibuknya mengejar dunia, mengejar dunia yang tidak akan pernah lelah, ya. Kita mengejar dunia itu lelah, tidak akan pernah puas. Mengejar dunia itu seperti kita meminum air laut. Makin kita minum, makin haus, makin diminum, makin haus. Itulah. Jadi saling tidak berkunjungan. Ini ketika kita pengen saling ketemu, nggak boleh. Disekat sana, disekat sini. Lebaran, ya, lebaran. Tidak boleh pulang kampung. Mungkin juga sebagian jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini ada kesempatan untuk pulang kampung, nggak pulang-pulang, sampai orang tuanya sangat rindu sama anaknya. Kenapa? Ngejar dunia terus. Sibuk. Nah, jadi ini ya banyak kita artikan, kita maknai cobaan ini, pandemi ini yang sudah, kalau Ibu salah hampir 2 tahun ya, bentar lagi 2 tahun. Ya, itu. Jadi haruslah kita maknai, kita jadikan, kita cari hikmahnya, ya. Kita cari hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Karena Allah memberikan satu cobaan itu pasti ada hikmahnya. Apa sih hikmahnya gitu? Nah, kita cari hikmahnya pada diri kita dulu. Baru kita cari hikmahnya buat lingkungan kita, kemudian cari hikmahnya buat negara kita, gitu ya. Pada diri kita dulu, apa sih hikmahnya? Jadi semua pasti ada hikmahnya. Jadi gitu ya. Jadi maknailah setiap cobaan itu, maknai sendiri dengan diri kita. Ini apa? Ini cobaankah? Kita ingat-ingat. Ada misalnya terjadi sesuatu dengan kita celaka gitu, kecelakaan gitu ya, kesenggol kereta, tapi nggak kenapa-kenapa sih, cuma lecet kaki. Kita cari, ini cobaan. Kalau itu adalah cobaan, oh, aku harus sabar. Aku harus sabar, berserah diri kepada Allah. Kalau ini teguran, aku harus bertobat. Kenapa tadi aku seperti ini? Nah, gitu. Contoh kita kehilangan uang, handphone kita dicuri gitu ya. Handphone kita dicuri, kita introspeksi diri. Apakah aku kurang sedekah?
Tapi diingat-ingat kemarin itu aku sedekah, berarti ini cobaan kan gitu. Mungkin ada yang lebih membutuhkan. Mungkin aja si pencopet itu nggak makan seharian. Ada juga ya kan dia terpaksa. Kita berbaik sangka supaya Allah juga akan memberikan apa yang kita apa prasangka dalam hati kita itu. Mungkin Allah memberi ujian kepada kita, kalau kita sabar akan diganti yang lebih banyak lagi, begitu ya. Atau mungkin teguran, kurang sedekah mungkin, oh berarti aku harus sedekah. Astagfirullahaladzim, kok aku lupa sedekah ya, gitu ya. Keluarkanlah sedekahnya, gitu. Mungkin kita lupa, saking sibuknya. Sehingga kita lupa teman-teman kita banyak kelaparan, sehingga teman-teman lupa saudara kita banyak kekurangan, apalagi masa pandemi ini. Tuh ya nak. Oke. Kemudian adab berteman itu juga menjaga kerahasiaan. Satu lagi ya. Jadi sekiranya ada aib teman kita yang tidak boleh mengumbar. Apalagi ada teman kita yang cerita curhat kepada kita juga tidak boleh mengumbarnya ya, rahasianya juga harus dijaga. Baik, sampai di sini materi kita tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Minggu depan kita masuk ke materi yang baru ya. Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Semoga kita akan tetap diberi kesehatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar di seterusnya ya. Ibu berharap ini yang 43 ini bertahan ya nak. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya bisa berhadir di Senin depan. Mungkin mereka hari ini kurang sehat atau kurang fit atau apalah alasan menyebabkan mereka tidak bisa berhadir. Mudah-mudahan kita berdoa supaya teman-teman kita yang lainnya ikut di live teaching berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.